Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah sholat duhur yang insya Allah dirahmati dan muliakan Allah SWT, tiada henti-hentinya untuk kita senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini pula kita masih diberi nikmat sehat jasmani, rohani, dan juga sehat iman kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah. Ini merupakan salah satu indikator atau ciri orang yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Saya doakan seluruh jamaah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Kalau hamba itu disayang, dikasih Allah, insya Allah hidupnya akan tenang dan merasa bahagia. Jamaah sholat duhur yang berbahagia, dalam kesempatan kultum duhur ini akan sampaikan tentang 5 teman di alam kubur dan yang melindungi dari siksa kubur. Dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat karya Umar Sulaiman Al-Asghar, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amal soleh itu dapat menemani dan menjaga seseorang dalam kuburnya. Dalam arti menjaga itu apabila nanti malaikat Zabaniyah itu malaikat yang khusus untuk menyiksa manusia dalam kubur, bukan menanyai tapi menyiksa. Nah, itu oleh karena itu ketika kita sholat setelah tasahud akhir sebelum salam, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mohon 4 perlindungan. Dan ini non sewu, jangan sampai lupa ketika sholat kita sudah sampai innaka hamidum majid, dengan ampun salam dulu. Karena ada doa yang di sini Rasulullah mengatakan mohon 4 perlindungan kepada Allah, karena siksa kubur itu ada. Kalau ada umat Islam mukmin tidak percaya adanya siksa kubur, berarti mereka bukan orang beriman. Kalau ditanya apa Pak Pur sudah merasakan, ya belum, Pak Pur belum mati kok. Kalau sudah mati nanti akan merasakan. Dan sudah banyak viral-viral bahwa orang yang dalam kubur itu disiksa benar. Sering itu diviralkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, idza faragha ahadukum minat tasahudi al-akhir falyasta'idzu billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada 4
mohon perlindungan. Ketika kita sholat sebelum salam, sasampunipun innaka hamidum majid, kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan. 4 hal tersebut yang di sini, jika salah seorang dari kalian selesai bertasahud akhir, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ia berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Neraka paling super itu neraka jahanam, tempat untuk menyiksa manusia jelek, zalim, kafir, musyrik. Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 6, itu neraka jahanam tempatnya orang-orang kafir dan ahli kitab, tetap di dalamnya selama-lamanya, tempat yang paling buruk. Kemudian di sini juga dikatakan dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim, Abu Uwana dan Nasai. Nah niki jadi non sewu, ketika sholat sudah duduk tayat akhir, bacanya yang tumak ninah pelan, syukur ngerti artine, walaupun tidak harus diartikan, tapi nak terus maknani insyaallah sholatnya saya. Jadi mohon 4 perlindungan. Berarti siksa kubur ada, Rasulullah mengatakan, siksa neraka ada. Kita berlindung kepada Allah. Konon ada keterangan juga orang yang matinya itu jelek, artinya bukan orang beriman, itu dalam kubur tidak minta didatangkan hari kiamat. Cukup ya Allah aku disiksa di kubur ini aja, karena mungkin tahu nanti di neraka yang di akhirat itu akan lebih menderita. Berbeda dengan kita, insya Allah orang beriman, rajin ibadah, itu malah minta segera datang hari kiamat untuk segera masuk surga yang dijanjikan Allah. Jadi itu ada 4 hal yang harus kita jaga. Kemudian amal soleh yang menemani dan melindungi dalam kubur itu ada 5. 1 sholat, 2 puasa, 3 haji, 4 amal soleh yang kita lakukan seperti silaturahim, berkata benar, berbuat baik kepada orang lain. Dan yang kelima itu Al-Quran. Itu nanti yang menemani kita dan menjaga kita ketika malaikat penyiksa itu datang, itu nanti akan terselamatkan. Karena dalam keterangan ketika malaikat itu datang mendatangi si jenazah, kemudian amal sholat bilang, aku penjaganya, kamu tidak akan bisa masuk. Artinya untuk nyiksa itu sholat. Maka penting sholat kita jaga. Problematikanya non sewu permasalahane sholat awake dhewe kuwi piye? Nggih, apa hanya sholat sekedar menggugurkan kewajiban, atau sholat karena tawadhu kepada Allah, betul-betul karena Allah, sehingga melaksanakannya itu tidak asal-asalan. Napa mulai ngeten, sing penting aku wis sholat, ampun ngantos. Nggih, kalau ada kata-kata yang penting aku sholat, niku mbek salate rak karu-karuan. Berbeda sholat yang tawadhu karena Allah. Dari awal hingga akhir, dari wudhunya pun insya Allah akan benar. Nah jadi ini Bapak Ibu jamaah semuanya, kita bersyukur oleh Allah diberi petunjuk dan taufiknya. Kita usahakan Bapak-bapak selalu menjaga sholat berjamaah. Jangan sampai munfarid kecuali ada uzur. Dan saya harapkan Bapak Ibu semuanya sholat biar sempurna. Begitu salam ke kanan ke kiri jangan cepat pergi. Biar lebih sempurna Pak, wirid dulu. Okay? Tasbih, tahmid, takbir, ditutup kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nembe doa.
insya Allah sholatnya berkualitas. Sholat bersalam lungo kalingan gawean itu mboten enten entek-enteke Pak. Sholat itu hanya berapa menit tuh, nggih. Nah ini kita bersyukur, sekali lagi bersyukur, nggih. Jadi sementara ini dulu, insya Allah saya sambung untuk minggu depan, nggih. Jadi hal-hal yang nanti menemani kita di alam kubur dan juga akan menjaga kita dari siksaan malaikat, mudah-mudahan dengan sudah siap memiliki materinya, nggih. Tadi kan ada sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran. Saiso-isono maca Al-Quran, yang penting bener, nggih. Demikian saya doakan seluruh jamaah selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi kemudahan dalam berusaha untuk mencari nafkah. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.